Pernah nggak lo mengetahui kalau ada yang ngomongin lo dari belakang? Entah itu temen lo, teman kerja lo, atau mungkin saudara lo. Pernah nggak? Enggaknya mah, pasti pernah dong setiap orang, ya termasuk gua. Gua juga pernah diomongin itu temen atau saudara, tapi ya lebih sering temen sih daripada saudara. Karena emang saudara kan lebih ngelindungin kan, ngejaga rahasia banget daripada temen gitu. Yang membicarakan kita dari belakang memanglah sangat menyebalkan. Apalagi orang yang membicarakan ditambahi dengan bumbu-bumbu yang menjerumus dengan fitnah. Pasti rasanya, mana caranya lo menghadapi orang yang ngomongin lo dari belakang? Entah itu menurut lo atau gimana? Coba gimana? Kalau menurut gua itu yang ngadepin orang yang ngomongin kita itu tuh orang itu kita ajak bicara dulu. Kenapa nih kayak negor lah ya istilahnya. Kenapa dia ngomongin? Maksudnya tuh apa ngomongin dan kenapa ngomongnya kayak gitu? Kayak gitu aja sih. Apalagi kalau ngomongnya yang bukan ada di diri kita kan, itu kan jelas-jelas hoax banget tuh. Itu harus kayak diomongin sih sama orangnya. Kayak gitu. Apa mungkin dia juga nggak suka sama kita kan bisa jadi makanya dia ngomongin. Terus dia kan pasti ngomongin ke orang-orang yang teman-temannya dia sama orang yang pernah kita kenal juga kan. Nah, misalnya kayak si A ngomongin ke si B, padahal si B ini teman kita. Nah, si B ini ngomongin ke kita gitu kan, ngasih tahu kalau si A ini ngomongin kita. Nah, lu klarifikasiin dah, kayak ngasih tahu ke si B kalau apa itu omongan tuh yang A ngomong tuh nggak bener. Pokoknya kasih tahu kebenarannya yang aslinya tuh sebenarnya gimana, biar si B tuh nggak mikir yang enggak dan nggak salah paham juga kayak gimana nya. Nah, terus ya kita nanggepinnya santai aja sih kalau ada orang yang ngomongin kita gitu kan, nggak usah terlalu dibawa emosi lah ya. Ya santai aja gitu, santai kayak di pantai, anjay anjay. Terus abis itu ya nggak usah balas dendam. Ngapain sih balas dendam, nggak berguna tau nggak sih balas dendam. Kayak sama aja lo balas dendam ke dia, ya kayak lo itu jadi kayak dia juga, nggak beda jauh dong, kita sama buruknya kayak dia juga. Nah terus ya udah kita tunjukin aja kalau kita tuh seneng, kita happy, kita bahagia. Kalau kali aja dia ngomongin kita karena dia iri kalau gara-gara ngeliat kita tuh kerjaannya seneng mulu, happy terus, sedangkan dia nggak bisa se-happy kita, nggak bisa sebahagia kayak kita. Terus nggak perlu juga deh, nggak usah deh kayak stalkin dia yang ngomongin kita tuh, nggak usah. Mendingan kayak ya udah kita ngurusin diri kita sendiri aja, nggak perlu nyari tahu orang yang suka ngestakin kayak kita gitu. Ya udah cukup ya kita aja, nggak berguna juga kan ngestakin dia, buat apa lagi juga inian, apa nggak ada gunanya sih, nggak penting lah ya. Mendingan pentingin diri kita sendiri juga. Terus ya udah cukup jaga jarak aja sih sama orang itu yang ngomongin kayak gitu. Lagi juga udah dipercaya malah ngomongin kayak gitu kan, kan jadi hilang kepercayaannya juga kan. Ya udah terus jadinya pikirin aja orang-orang yang sayang sama kita kayak gitu. Terus kalau orang yang kayak suka ngomongin di belakang kan ya nggak usah dipikirin, nggak usah terlalu diambil pusing juga. Terus ya udah terus kalau punya rahasia nih ya cerita ke orang terdekat atau orang yang terpercaya, biar nggak di itulah, nggak disebar-sebarin ya kan, biar nggak diomongin juga dari belakang kalau kita ternyata tuh begini gini gini kayak gitu. Jadi cukup kita sama orang yang dipercaya aja sih kalau itu. Terus ya jangan lupa juga diri kita tuh introspeksi diri juga. Jadi kali aja dia ngomongin kayak gitu, itu emang apa bener kayak ada di diri kita sendiri kayak gitu kan. Jadi biar supaya kita bersikap jauh lebih baik daripada sebelumnya kayak gitu. Yang gue kesel loh, Fir. Ada orang yang ngasut si itu, cewek gue, ngasut gitu. Kayak katanya tuh ada yang lebih baik dari gue gitu. Ternyata pas setelah gue lihat, kayaknya lebih baik gue daripada dia. Kalau misalnya dia lebih baik dari gue, nggak mungkin juga dia meninggalkan. Gue ya asal cewek lu kalau nggak terhasut nih ya nggak masalah. Mau dia hasutannya lebih gede apa, maksudnya kayak sering, semakin kesana semakin menjadi semakin banyak lah dia ngehasut ini ngehasut itu. Kalau cewek lu nggak mempan, nggak terhasut, ya udah biarin aja tuh orang itu, ntar juga capek sendiri ya kan, kayak gitu.